السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal mempertemukan kita pada kesempatan ini, pada masjid ini, dalam rangka mengkaji ajaran agama kita, agama Islam, mendalami tentang perintah Allah dan Rasulnya kepada kita, sehingga dengan itu kita mengharapkan akan menambah iman kita dan amal kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Pembahasan pada kesempatan ini terkait dengan menjaga keislaman kita, agar kita berislam dengan total lahir dan batin kita, tidak menjadi seseorang yang hanya berpenampilan seorang muslim namun hakikatnya bukan sebagai seorang muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu mengingat ayat-ayat yang memerintahkan kita agar kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Bahkan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada ayat yang tadi kita bacakan dan senantiasa dibacakan oleh para dai dalam pembukaan khutbah-khutbah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya, untuk diamalkan oleh kita semua. Maka dari itu Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam as-silmi. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama yakni Islam, sebagaimana penafsiran Ibn Abbas. Yang kedua adalah at-ta'ah, ketaatan. Namun dari dua penafsiran itu sesungguhnya maknanya sama, hasilnya sama, bahwa kita harus masuk ke dalam Islam, harus taat. Taat dengan apa? Dengan ajaran Islam, dengan melaksanakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Itulah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan ilahi. Kalau begitu tidak cukup kita hanya menamai diri kita
atau menamai anak-anak kita dengan sebutan-sebutan Islami, tapi sesungguhnya kita berperilaku dengan perilaku yang tidak Islami, atau bahkan melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Hadirin rahimakumullah, tentu di zaman Rasulullah SAW kita mengenal adanya sebagian orang-orang yang berpenampilan Islam, bahkan mengamalkan sebagian amalan-amalan Islam, tapi tidak dihukumi sebagai muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang munafik, seperti yang kita ketahui. Apa ancaman Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah daripada api neraka. Padahal dalam prakteknya lihat, ada di antara mereka ikut sholat, ada di antara mereka yang ikut berjihad, ada di antara mereka yang melakukan amalan yang macam-macam, tapi ternyata terdapat di dalam diri-diri mereka sesuatu yang tidak mengesahkan Islam mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau di zaman Nabi, yang di zaman itu merupakan zaman yang paling baik, zaman yang paling mulia, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Maka bagaimana dengan zaman-zaman berikutnya? Seperti disebut oleh para ulama rahimahumullah, tentu orang-orang munafik di zaman-zaman setelahnya lebih banyak. Orang-orang yang hanya berpenampilan Islam, tapi hakikatnya bukan Islam, secara keyakinan dan amalan tidak Islami, tentu akan lebih banyak. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, pentingnya kita bagaimana menjadi seorang muslim seperti yang dipesankan oleh Allah, lahir dan batin sebagai seorang muslim, senantiasa dalam Islam sejak lahir sampai wafat. Ini merupakan cita-cita kita semua, harapan kita semua. Dan tentu harapan itu harus diiringi dengan apa? Usaha. Tidak mungkin sebatas pada harapan tanpa diiringi dengan usaha. Itu namanya angan-angan. Ahibati fillah rahimakumullah, harapan yang kita harapkan tersebut, cita-cita yang menjadi idaman kita itu harus diiringi dengan usaha. Yang pertama, usahanya adalah dengan mencari ilmu, mempelajari, kemudian diiringi dengan mengamalkan. Yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, tema kita pada pembahasan kali ini adalah intinya mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Bagaimana hal-hal tersebut kita ketahui untuk kita hindari, sehingga Islam yang kita sudah peluk pada saat ini akan senantiasa utuh dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berjumpa dengan Allah dan sampai kita bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam, berserah diri kepada Allah dengan tunduk kepada syariat Islam ini. Hadirin rahimakumullah, para ulama tidak kurang-kurangnya menjelaskan kepada kita tentang pembatal-pembatal keislaman itu. Mereka dalam buku-buku mereka baik buku secara khusus atau pembahasan-pembahasan yang disisipkan dalam buku-buku yang lain, telah menerangkan kepada kita tentang pembatal-pembatal tersebut.
Namun yang cukup menjadi keprihatinan kita adalah kurangnya perhatian kaum muslimin pada umumnya terhadap pembatal-pembatal tadi. Kita lihat dalam buku-buku ulama, mereka menyebutkan bab-bab dalam buku-buku fikih berjudul Kitabur Riddah. Kitab yakni kumpulan bab atau pasal yang membahas tentang kemurtadan. Hal apa saja yang membuat orang menjadi murtad, yang membuat orang menjadi keluar dari dinul Islam, baik dalam bentuk kata-kata atau perbuatan atau keyakinan. Hampir setiap buku fikih atau mayoritas buku fikih menyebutkan hal itu. Tapi apakah kaum muslimin dalam mempelajari agama telah menjangkau hal-hal tadi? Ternyata pada kenyataannya kalau kita melihat, begitu banyak yang belum mengetahuinya, yang belum menjangkaunya. Mereka telah mempelajari bab-bab awal daripada fikih-fikih Islam, terutama masalah sholat, mereka pelajari. Dan bagus mempelajari rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, wajib-wajibnya sholat, termasuk pembatal-pembatal sholat. Mempelajari wudu, wajibatul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu, syurutul wudu, syarat-syarat dalam wudu, arkanul wudu, rukun-rukun dalam berwudu, termasuk nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Haji, puasa juga mereka pelajari. Tapi apakah kita sudah mempelajari pembatal-pembatal keislaman? Nah, ternyata sekali lagi yang mempelajari secara rinci dari kalangan muslimin belum begitu banyak. Mereka telah mempelajari syarat Islam, rukun Islam, wajib-wajib dalam Islam, tapi nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, sudahkah dipelajari? Ingat tadi biasa disebut atau dibahas pembahasan-pembahasan tadi, syurut, syarat-syarat dalam ibadah-ibadah, arkan, rukun-rukun dalam ibadah-ibadah, wajibat, kewajiban-kewajiban dalam ibadah, mustahabbat, hal-hal yang sunnah dalam ibadah. Harus ini dilengkapi dengan yang kelima, nawaqid, pembatal-pembatal ibadah tersebut. Kalau kita hanya mempelajari yang wajib, yang rukun, yang syarat, ini paling inti juga. Dan kalau tanpa itu tidak sah. Akan lebih lengkap ditambah mustahabbat, hal-hal yang sunnah dalam ibadah, melengkapi. Tapi kalau ini semua tanpa mempelajari pembatalnya, belum lengkap. Bahkan di sini telah kehilangan satu pembahasan penting, sangat penting. Coba dalam hal sholat, betul sudah syarat-syaratnya, betul rukun-rukunnya. Kalau itu masih dilakukan, kalau itu sudah dilakukan, tapi masih melakukan pembatalnya, apa artinya semuanya itu? Ya, sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah karena batal. Walaupun sebelumnya kita berusaha melakukan kewajibannya, rukunnya, dan lain-lain dari hal-hal yang harus kita lakukan dalam segala ibadah seperti itu. Begitu pula di dalam Islam, pelajari rukun Islam harus, pelajari syarat-syarat Islam harus, pelajari juga kewajiban-kewajiban dalam Islam harus. Jangan ketinggalan mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jangan sampai seperti yang tadi kita sebutkan, ya, seseorang melakukan suatu ibadah disangka karena sudah terpenuhi semua syaratnya, semua rukunnya, disangka sudah betul, ternyata ada pembatal yang dia lakukan sehingga tidak dianggap, naudzubillah min dzalik, merupakan suatu kerugian. Hadirin rahimakumullah, para ulama rahimahumullah
menerangkan kepada kita tentang pentingnya mempelajari pembatal-pembatal ini, dengan mereka mengingatkan para nabi yang mereka itu dengan kualitas keimanan yang seperti itu kuatnya, tapi tetap mereka punya rasa takut dan khawatir. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang seperti itu merupakan teladan dalam bertauhid, sampai Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti millat Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millat Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar ikutilah millah, agama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim yang seperti itu, tingkatan tauhidnya, ikhlasnya, masih berdoa kepada Allah. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Nah, lihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim, khawatir terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya untuk jatuh dalam salah satu pembatal tauhid, ibadah kepada berhala. Makanya kata sebagian ulama, Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapakah yang aman daripada ujian seperti itu setelah Nabi Ibrahim? yakni kalau beliau saja tidak merasa aman terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya, bagaimana dengan orang-orang semacam kita? Kalau kita merasa aman, berarti kita jauh sekali dari jalannya para nabi, dari tuntunan mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian pula para nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW yang juga Khalilullah, yang sudah mencapai puncak daripada penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, daripada hamba-hamba yang lain, nabi yang paling menghambakan diri kepada Allah, paling mewujudkan tauhid. Tapi lihat bagaimana doanya Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, muqallibal qulub, yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Setelah beliau menerangkan, atau sebelumnya yang diterkait dengan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa dengan doa ini?" Apa jawab Nabi? "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya kalbu-kalbu hamba itu di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka beliau punya rasa takut yang besar. Bagaimana dengan yang lain? Akankah kita merasa aman? Sedang nabi-nabi ulul azmi minar rusul, dua kekasih Allah, tidak merasa aman. Kalau kita betul-betul mengikuti nabi, kita pun nggak boleh merasa aman. Lihat para sahabat. Setelah para anbiya, lihat para sahabat. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Layla, dia mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, "Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Masing-masing dari mereka takut ada kemunafikan dalam dirinya. Khawatir. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah,
hal 'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menganggap aku sebagai seorang munafik? Umar bin Khattab khawatir. Kata Hudzaifah, tidak. Dan aku tidak akan lagi mengabarkan kepada siapapun setelah kamu. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Umar, aku melihat di dalam surga ada sebuah istana. Walhasil ini istana milik kamu. Orang yang sudah mendapat jaminan masuk surga masih ada rasa takut terhadap kemunafikan. Bagaimana dengan kita, ahibati fillah rahimakumullah? Lihat diri kita. Kita ini orang yang takut dengan sifat-sifat kemunafikan, takut pembatal-pembatal keislaman, atau kita justru orang-orang yang sudah merasa aman? Kalau kita, na'udzubillah, sudah merasa aman, kita seperti orang-orang munafik. Itu cirinya orang munafik. Kata Al-Hasan Al-Basri, amalnya kurang tapi merasa aman. Itu cirinya orang munafik. Amalnya kurang dan merasa aman. Mengumpulkan antara dua hal ini. Tapi seorang mukmin sebaliknya, banyak beramal dan senantiasa khawatir, jangan-jangan nggak diterima, jangan-jangan batal, dan macam-macam dari hal-hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah, pembatal keislaman yang akan kita pelajari ini adalah dari kumpulan para ulama kita, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang juga menekankannya. Dan 10 pembatal ini yang akan kita sebutkan biiznillah bukan sebagai pembatal, tapi ini merupakan pokok-pokoknya, induk-induknya, dan yang banyak terjadi di masyarakat. Adapun selain itu masih ada yang lain, masih banyak. Namun ini yang lebih penting, dan ini sekali lagi yang banyak terjadi. Hadirin rahimakumullah, an-nawaqid, pembatal-pembatal al-Islam, keislaman. Apa yang dimaksud dengan al-Islam? Apa itu agama Islam? Apakah kita sudah mengetahui apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislam, memasrahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, lillah. Al-istislamu lillah, memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bitauhid, dengan caranya yaitu mentauhidkan Allah. Bagaimana kita masrahkan diri kita? Bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah, itu caranya bagaimana? yakni dengan segala yang kita miliki, ya, kita serahkan kepada Allah dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Harta kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Keyakinan kita, kalbu kita senantiasa kita gantungkan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Jiwa raga kita, anggota badan kita gunakan untuk rukuk, sujud, puasa, salat untuk Allah semuanya. Nah, ini namanya Islam. Al-istislamu lillah bitauhid. Kita serahkan diri kita semuanya kepada Allah dengan tauhid ini secara utuh, lengkap untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk, patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Tidak pernah membangkang. Ini Islam yang utuh. Wal bara'atu minasyirki wa ahli.
dilengkapi dengan berantipati dengan kesyirikan dan para pemeluk kesyirikan. Antipati dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrikin. Nah, ini Islam yang utuh. Ini harus kita jaga. Dan Allah ciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maknanya beribadah kepadaku? Yuwahhiduni, mentauhidkan aku. yakni seperti yang tadi kita sebutkan, kita pasrahkan semuanya, lahir batin kita, jiwa raga kita, semua yang kita miliki untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa kita memang diciptakan untuk itu, dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada kita untuk itu, maka kita harus syukuri. Kita harus jaga nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam bentuk itu, karena itu nikmat yang terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawm, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kulengkapi nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk memeluk agama ini. Sekian banyak manusia terhalangi dengan sebab-sebab tertentu untuk masuk di dalam agama ini. Ada pula sebagian yang telah masuk tapi kemudian keluar. Ada yang keluar dengan penuh kesadaran, ada pula yang keluar tanpa disadari. Ini yang kita khawatirkan. Kalau ternyata sudah keluar tanpa disadari. Hadirin rahimakumullah, intinya kita harus menjaga keislaman kita. Para ulama rahimahumullah mengatakan, "Alam anna nawaqid al-Islam 10 nawaqid." Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Sekali lagi, ini yang terpenting, induk-induknya, pokok-pokoknya, dan yang banyak terjadi. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam ibadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya, buktinya apa? Kalau syirik itu merupakan pembatal keislaman, buktinya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya. Surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang selain itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa-dosa yang macam-macam selain daripada kesyirikan dan kekafiran masih mungkin Allah berikan ampunan, tapi kesyirikan tidak akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang jatuh dalam kesyirikan, tentu Islamnya batal, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya di neraka. Seperti yang Allah terangkan pada surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah,
Allah haramkan baginya surga, haram untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, nggak akan ditolong. Di dalam api neraka disiksa selama-lamanya, minta pertolongan, tidak ada yang bisa menolong. Wa ma lizzalimin min ansar, kekal di api neraka. Nah, ini ayat-ayat ini menerangkan kepada kita tentang hukum seorang yang berbuat syirik. Ini hukumnya ditetapkan bagi mereka tempatnya di neraka, haram baginya surga. Berarti dia bukan orang Islam. Hukum di dunia, kalau jatuh dalam kesyirikan, juga hukumnya seperti orang-orang kafir pada umumnya. Tidak ada saling mewarisi dengan anak keturunannya atau dengan orang tuanya. Tidak ada lagi hubungan antara dia dengan istrinya. Kalaupun mati, dikuburkan di selain kuburan muslimin, dan berbagai macam konsekuensi dalam hukum-hukum duniawi. Kalau dia jatuh di dalam kesyirikan yang membuat dia kafir, murtad daripada dinul Islam, hukum di akhirat seperti ayat yang tadi kita baca, Al-Maidah 72. Jadi begitu besarnya bahaya kesyirikan ini. Disebutkan wa minhu dzabhu, bahwa di antara contoh perbuatan syirik ini az-dzabhu li ghairillah, menyembelih yang diniatkan untuk selain Allah. Kaman yadzbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Aulil qabr, atau untuk persembahan untuk suatu kuburan. Ini contohnya. Nah, hadirin rahimakumullah, seperti kata ulama bahwa syirik ini macam-macam. Ini salah satu contohnya perbuatan syirik. Intinya yang namanya kesyirikan, yang pelakunya disebut musyrik, itu adalah ittikhadun nid lillah, membikin tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah. Ini yang namanya syirik. Di antaranya seperti yang dicontohkan, ini namanya syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah, peribadatan. Apa yang disebutkan tadi, yaitu penyembelihan, itu salah satu ibadah. Dari mana kita tahu bahwa penyembelihan itu ibadah? Kita tahu daripada perintah Allah. Karena Allah perintahkan, maka segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk melaksanakan. Dan ketika kita melaksanakan perintah Allah karena ta'abbudan, dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah, maka itu merupakan ibadah. Maka kalau begitu, ibadah adalah perintah-perintah yang kita lakukan karena niat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah, dan larangan-larangan yang kita tinggalkan juga karena niat karena Allah. Ini juga ibadah kepada Allah. Nah, termasuk dalam hal ini penyembelihan. Penyembelihan itu merupakan termasuk ibadah yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengategorikan penyembelihan ini termasuk ibadah maliyah yang terbesar. Ibadah dengan pengorbanan harta yang paling besar adalah dengan berkorban, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sejajarkan penyembelihan ini dengan salat. Dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar."
salatlah engkau li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Sembelihlah kurban yaumun nahar, pada hari nahar, karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sebagian ulama kemudian mengatakan, kalau begitu salat merupakan ajallu al-ibadat al-badaniyah. Salat merupakan ibadah badaniyah yang paling mulia, yang paling tinggi. Dan nahar, penyembelihan, merupakan ibadah maliyah yang paling tinggi. Ajallu ibadat al-maliyah, ibadah maliyah yang paling tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada nabinya, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan bahwa salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku, kematianku, amalan di saat aku hidup, dan amalan yang aku mati di atasnya, semuanya lillah, untuk Allah, karena Allah. Nah, dengan ini maka kita ketahui bahwa penyembelihan itu betul-betul merupakan suatu ibadah. Ahibati fillah rahimakumullah, yakni yang dimaksud di sini seperti yang dilakukan oleh muslimin pada umumnya pada hari nahar, hari Idul Adha. Dan yang sejenisnya, seorang yang menyembelih yang intinya bukan untuk dimakan. Kita tentu bisa membedakan, ada kalanya kita menyembelih dengan tujuan memakan dagingnya, itu pun harus baca bismillah. Ada pula penyembelihan pada dasarnya bukan yang kita cari dagingnya. Nah, ini penyembelihan yang betul-betul punya nilai ta'abbud yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah, yang seperti itu harus betul-betul diniatkan karena Allah. Kalau sampai itu diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka seseorang akan jatuh di dalam perbuatan syirik seperti yang dicontohkan. Berarti dia ibadah kepada selain Allah dengan cara menyembelih bukan karena Allah. Kaman yadbahu lil jin, menyembelih untuk jin. Ternyata kalau begitu di masyarakat Arab pun biasa menyembelih untuk istilah kita makhluk-makhluk halus, para penunggu tempat-tempat tertentu dalam keyakinan orang-orang. Ternyata bukan hanya di masyarakat kita. Ternyata kalau begitu di masyarakat Arab juga ada yang seperti ini. Aulil qabr, atau untuk kuburan-kuburan tertentu. Persembahan untuk kuburan-kuburan tertentu. Mereka menyembelih bukan untuk makan dagingnya. Terbukti dari penyembelihan-penyembelihan itu terkadang ditaruh begitu saja di mana? Di sawah. Terkadang ditaruh begitu saja di mana? Di pantai. Dibiarkan hanyut di tengah lautan. Ternyata sebagiannya lagi ditanam di dalam tanah. Berarti kan dia bukan menyembelih untuk dimakan, tapi menyembelih untuk apa? Unsur peribadatan. Kalau untuk dimakan, walaupun kepalanya, jangankan kepala sapi, kepala kambing, sekarang kepala ayam saja kan dimakan. Ya, wajar biasa. Tapi ini rela mengorbankan kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau. Berarti jelas ini penyembelihan yang bukan karena daging, tapi ini penyembelihan karena ada unsur ibadah. Nah, ketika itu pendorongnya apa? Pendorongnya kurban hari raya Idul Adha. Ya nggak seperti itu. Kalau Idul Adha, kepalanya juga dimakan atau Idul Adha.
Di bulan apa? Bulan Dzulhijjah tanggal 10? Bukan. Ya. Ternyata kalau begitu ini jelas bukan penyembelihan yang diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu contoh kesyirikan. Ya, sekali lagi karena ini merupakan suatu ibadah yang bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam hal apa? Uluhiyah atau ubudiyah, peribadatan. Yang berdoa kepada selain Allah, yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan yang mereka tujukan kepada sebagian kuburan-kuburan para wali ataupun yang lain. Ini adalah ibadah yang ditujukan dan diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula kata ulama syirik dalam hal rububiyah. Setelah tadi yang uluhiyah, ada kalanya syirik dalam hal rububiyah, dalam hal Rabb. Apa itu Rabb? Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, artinya pencipta alam semesta, yang memilikinya dan yang mengaturnya. Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta ini, yang memilikinya dan yang mengaturnya. Tauhid, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, Rabb, Allah sebagai Rabb. Kita meyakini hanya Allah lah pencipta langit dan bumi dan alam semesta, yang memiliki dan yang mengaturnya semuanya. Kalau sampai ada keyakinan bahwa sebagian makhluk ikut mengatur dan menguasai sebagian alam ini, ya, berarti dia telah jatuh dalam hal syirik fir rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah, meyakini bahwa kuburan fulan, dia dulu ketika hidupnya seorang wali, sehingga sekarang pun walaupun sudah dikubur bisa membantu kita dalam urusan-urusan kita. Padahal orang sudah mati, tapi diyakini bisa ikut mengatur, ikut menentukan nasib, ikut membantu urusan-urusan duniawi seseorang, padahal dia telah berada di alam lain. Ini namanya syirik birrububiyah. Ini tergolong syirik birrububiyah. Ya, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mampu seperti itu, memberikan manfaat, menolak mara bahaya, atau memberikan mara bahaya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha mampu melakukan itu semuanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma dan sifat. Bisa jadi seorang jatuh di dalam kesyirikan dalam al-asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang harus kita yakini itu hanya milik Allah secara khusus. Tidak ada siapapun yang menyertai Allah Azza wa Jal dalam nama-nama dan sifat-sifatnya itu. Kalau sampai diyakini bahwa makhluk tertentu memiliki sebagian saja daripada apa yang Allah miliki, dari hal yang menjadi kekhususannya, maka ini juga merupakan syirik dalam hal sifat-sifat Allah. Sebagai contoh misalnya, di antara kekhususan Allah Azza wa Jal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui urusan ghaib. Di antara sifat Allah ilmu, ya. Di antara sifat Allah apa? Ilmu. Allah berilmu, maha berilmu. Dan di antara ilmu Allah Azza wa Jalla yang ini menjadi kekhususannya adalah ma'rifatu ilmil ghaib,
mengetahui ilmu gaib. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayatnya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui baik yang di langit maupun yang di bumi urusan yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad juga tidak tahu. Allah mengatakan tentang nabinya, "Walau kuntu a'lamul ghaib," seandainya aku tahu urusan gaib, "lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Aku akan banyak melakukan hal yang baik, yang menguntungkan, dan tidak akan menimpaku suatu kejelekan apapun. Tapi kenyataannya, bukankah Nabi SAW dalam perang Uhud terkena musibah yang cukup besar? Ini sebagai bukti bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib, seperti yang beliau nyatakan. Malaikat Jibril tidak tahu hal yang gaib. Bagaimana ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Apa jawab Nabi? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan gaib, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah kesyirikan. Kalau ada seorang makhluk diyakini tahu yang gaib, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah dalam ilmu gaib. Diyakini, oh fulan, bapak itu tahu apa kira-kira nasib saya besok. Dia bahkan bisa meramalkan dengan melihat tangan saya, atau bahkan hanya melihat saya. Sudah tahu apa yang ada di dalam kalbu saya. Sudah tahu nanti akan begini dan akan begini nasibnya. Nah, ini artinya apa? Meyakini bahwa selain Allah tahu urusan gaib. Tidak boleh kita meyakini pada siapapun mengetahui hal tersebut. Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sebuah jiwa, siapapun, tidak mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan sebuah jiwa tidak tahu pula di bumi mana dia akan mati. Siapapun tidak mengetahui. Nah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas terkait dengan urusan gaib tadi. Maka dari itu, kalau sampai ada yang menganggap bahwa fulan dan fulan mengetahui nasib saya, mengetahui akan keberuntungan saya atau kenaasan saya, dia yang meramalkan, dia yang menetap atau yang mengabarkan kepada saya hal itu. Ahibati fillah rahimakumullah, sekali lagi, ini salah satu bentuk kesyirikan dalam hal apa? Sifat-sifat Allah. Maka daripada itu, semua kesyirikan tadi, baik dalam hal ibadah, dalam hal rububiyah, dalam hal sifat-sifat Allah, semuanya hukumnya sama, merupakan pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang harus dijauhi dan harus dihindari. Hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang syirik tentu akan melebar dan meluas. Dan alhamdulillah, pada daurah yang biasa dilakukan memang bahasan intinya masalah itu. Namun secara ringkas, kita berikan beberapa contoh
kesyirikan-kesyirikan di samping apa yang tadi kita sebutkan. Di antaranya ada syirik dalam hal doa. Karena doa adalah ibadah kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi, doa adalah ibadah. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yadhurruka wa la yanfa'u. Sesuatu yang tidak bisa memberimu mudarat, tidak bisa pula memberikan kepadamu manfaat. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin. Engkau termasuk orang yang zalim. Apa maksudnya? Orang yang musyrik. Itu maksudnya. Yunus ayat yang ke-106. Dengan begitu jelas ayat ini melarang berdoa kepada selain Allah karena ini kesyirikan. Tapi subhanallah, kalau kita perhatikan berbagai macam bentuk kesyirikan, justru banyaknya dalam hal ini. Coba perhatikan. Orang-orang yang jatuh dalam praktek-praktek kesyirikan umumnya dalam hal doa. Padahal ayatnya begitu jelas. Ingat surat Yunus 106. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu tetap melakukan, kamu tergolong orang yang zalim. Apa itu zalim? Seperti ditafsirkan oleh ulama, yakni musyrikin, tergolong musyrik, zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi kita sebutkan syirik dalam hal penyembelihan. Yang ketiga syirik dalam hal nazar. Tidak jarang pula seorang bernazar tapi untuk selain Allah. Ya. Kalau aku dapat ini dan itu, saya akan berikan sesajen ke tempat tersebut. Ya, ini syirik dalam hal nazar. Bukan hanya itu, bahkan juga dalam hal yang lain. Mungkin penyembelihannya dan lain-lain, permohonannya. Syirik dalam hal isti'adzah, minta perlindungan. Allah sudah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, aku berlindung kepada Rabbun nas, Rabb manusia. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul falaq, Rabbnya waktu subuh, yakni Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Ada ancaman yang dia khawatirkan, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mencari perlindungan. Bukannya bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi justru ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Kemudian syirik dalam hal khauf, rasa takut. Rasa takut ini juga merupakan ibadah, bahkan termasuk salah satu pokok ibadah. Kalau kita perhatikan kesyirikan orang-orang yang musyrik, tidak jarang karena landasannya rasa takut. Kenapa sampai melakukan persembahan-persembahan, sesajen-sesajen, atau tradisi-tradisi kesyirikan? Di bulan Syura melakukan suatu acara di tempat-tempat tertentu. Kalau ditanya kenapa? Oh, ini kalau tidak dilakukan, penunggu tempat ini akan marah. Kalau tidak dilakukan, maka bisa menimpa musibah di kampung ini. Takut itu kan? Takut dari siapa? Takut dari Allah? Bukan. Takut bukan dari Allah, tapi dari sesuatu yang dianggap sebagai penunggu tempat-tempat tertentu. Sehingga rasa takut itu menimbulkan suatu perbuatan, ya, yaitu tradisi-tradisi yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, ini jadi inti daripada syiriknya mereka justru malah dalam hal apa? Rasa takutnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan praktek lahiriah. Nah, orang zaman dulu juga seperti itu. Bagian Nabi diancam dengan cara seperti itu. Inna qulu illa ataraka alihatina bisu. Kami katakan, tidaklah kami katakan kecuali, wahai Nabi, akan menimpa kamu
akan menimpakan kepada kamu sebagian Tuhan-Tuhan kami dengan marah musibah kepada kamu. Bahaya yang akan menimpa kamu kalau kamu terus seperti itu. Jadi ini musuh para rasul mengancam para rasul atas dasar apa? Rasa takutnya kepada Tuhan-Tuhan mereka. Hadirin rahimakumullah, ini tempatnya dalam qalbu seseorang. Syirkul khauf, syirik dalam rasa takut. Terkadang sebagian muslimin juga seperti itu. Ya. Tidak jarang sebagian muslimin punya perasaan seperti itu yang membuahkan praktek-praktek ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau rasa takut ini kita berikan kepada Allah, juga akan membuahkan hasil ibadah kepada Allah. Kenapa kita sholat? Takut kalau nggak sholat masuk neraka, disiksa oleh Allah. Kenapa kamu ini dan itu? Kenapa kamu meninggalkan maksiat? Takut kalau saya maksiat hukumannya besar. Ya, saya takut. Makanya saya nggak berbuat maksiat. Nah, ini. Jadi khauf, rasa takut ini bahkan merupakan pokok daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah. Di samping kita berharap, di samping kita cinta kepada Allah, pendorongnya itu juga yang termasuk inti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diberikan rasa takut ini kepada selain Allah menjadi syirik. Kemudian juga tawakal. Ya, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Tentang rasa takut, Ali Imran 175. Pada surat Al-Maidah ini Allah berfirman, dan hendaknya kalian tawakal hanya kepada Allah bila kalian beriman. Kalau kalian beriman, buktikan tawakalnya kepada Allah. Jangan tawakalnya kepada selain Allah. Kepada apa? Kepada jimat. Kalau sudah pakai jimatnya, senang, tentram, kemana-mana rasanya sudah aman. Kalau ketinggalan jimatnya, bingung. Waduh, kemana ini jimat saya? Saya jadi takut mau kemana-mana. Was-was. Terus tawakalnya kepada siapa kalau begitu? Kepada Allah atau kepada jimat? Tawakal kepada jimat. Kamu mukmin atau bukan? Kalau kamu mengatakan muslim, mukmin, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah kalau kalian beriman. Buktikan iman kalian kepada Allah dengan tawakal hanya kepada Allah. Kalau begitu, tawakal kepada selain Allah ini juga merupakan perbuatan kesyirikan. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Tapi apa yang kita sebutkan itu merupakan contoh-contoh yang darinya kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Seperti yang tadi kita sebutkan, segala hal yang menjadikan tandingan kepada Allah Azza wa Jal, buat Allah Azza wa Jal dalam hal ibadah atau rububiyah atau sifat-sifat Allah, maka itu syirik. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita berpindah kepada pembatal yang kedua. As-tsani, man ja'ala baina wa baina Allah wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara-perantara. Yad'uuhum, dia minta-minta kepada perantara-perantara itu, berdoa pada perantara-perantara itu. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan minta kepada mereka syafaat. Wa yatawakkalu 'alaihim, serta bertawakal kepada para perantara tersebut. Orang yang melakukannya kafara ijma'an, menjadi kafir dengan ijma' para ulama rahimahumullah. Nah, ini yang kedua, ya. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah.
wasilah, tawassul, ungkapan yang tidak asing, terdengarnya tidak asing lagi. Ternyata ini bukan hal yang sepele, bahkan ini hal yang cukup berat. Di sini perlu kita ketahui secara ringkas hukum dan perincian masalah ini. Disebutkan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah taala, dalam masalah ini bisa kita ringkaskan menjadi tiga contoh yang masing-masing punya hukum yang berbeda. Yang pertama, seorang misalnya mengatakan, "Asy-syafa'ata ya Rasulullah." Syafaatmu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya minta syafaatmu. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang mengatakan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Ya Allah, inni atawassalu ilaika binabiyyik. Aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Ya. Aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Yang ketiga mengatakan, Allahumma rzuqni syafa'ata nabiyyik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberi rizki berupa syafaat nabimu. Ini tiga contoh ucapan, masing-masing punya hukum. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah tauhid, wujud daripada tauhid. Ya. Yang ketiga, wujud daripada tauhid. Kenapa? Karena minta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau berikan kepadaku syafaat nabimu. Betul, sangat betul. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Karena syafaat itu hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, Sayyid waladi Adam, pimpinan anak manusia, anak Nabi Adam. Ketika mau memberi syafaat, tidak begitu saja tanpa izin dari Allah. Ya, dia salawatullah wassalamu alaih datang menghadap Allah Azza wa Jal, bersujud dengan sujud yang begitu lama, memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa. Tidak pernah beliau ucapkan semasa di dunia. Baru ketika itu diberi izin. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal wa qul yusma'. Ucapkan kata-katamu, kamu akan didengar. Wasal tu'ta. Mintalah, kamu akan diberi. Washfa' tusyaffa'. Berikan syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Baru ketika itu Nabi memberi syafaat, setelah diizini oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan yang lain? Makanya kalau mintanya syafaat kepada Allah, betul, tapi bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauhid. Yang kedua tadi dikatakan bid'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul dengan nabimu. Aku menjadikan perantara antaraku denganmu, nabimu. Ya. Atau dengan ungkapan lain, as'aluka bijahi nabiyyika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kedudukan nabimu. Kedudukan saya terlalu rendah. Saya numpang kedudukan Nabi.
Aku minta kepadamu ya Allah dengan kedudukan nabimu. Soalnya saya merasa serba kurang, banyak dosa. Makanya saya minta dengan kedudukan nabimu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah Nabi betul-betul punya kedudukan tinggi sehingga menjadi wasilah perantara kita dengan Allah? Ya, tawassul itu artinya perbuatan mencari wasilah. Wasilah itu sarananya. Kadang orang bingung, tawassul, wasilah, apa sih bedanya? Tawassul itu perbuatannya, proses kita minta dan mencari perantara. Kalau wasilah itu perantaranya. Nah, minta kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan menjadikan Nabi sebagai perantara. Ya Allah, aku minta kepadamu lewat nabimu, kedudukan nabimu. Atau dengan jah, kedudukan siapa? Kita katakan bahwa Nabi betul kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Allah juga tidak pernah mengajarkan kepada kita seperti itu. Lihat bagaimana firman Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, minta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Dan seterusnya. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian, tadarruan wa khufyah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Selalu perintah-perintah Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Nabi juga mengajari kita juga begitu. Ya Allah, ya Allahumma, ya Allah. Dan terus berbagai macam doa yang diajarkan Nabi selalu langsung kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Tidak menyebut-nyebut numpang kedudukannya fulan dengan kedudukannya fulan, tidak pernah. Loh, bukankah Nabi mengatakan tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah kalian dengan kedudukanku. Kedudukanku di sisi Allah itu besar. Itu bukan hadits Nabi. Itu hadits palsu. Nabi nggak pernah mengucapkannya. Loh, bukankah juga ada contoh dari para imam? Al-Khatibul Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh Baghdad bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah bertawassul dengan kuburannya Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, saya setiap hari datang ke kuburannya Abu Hanifah di Irak. Dan kalau ada suatu kebutuhan, saya bertawassul dengan kuburannya Abu Hanifah, lalu Allah memberikan jalan keluar. Ini Khatibul Baghdadi, bukankah itu ulama kalian menyebutkan riwayat seperti itu? Ya, betul. Riwayat itu ada di dalam Tarikh Baghdad pada juz yang pertama. Tapi itu riwayat yang lemah. Ya, riwayat yang lemah. Rawi-rawi yang di situ, ya, ada rawi yang dibicarakan dan ada keterputusan sanad. Tidak benar Imam Syafi'i melakukan hal itu. Secara kritik ilmu sanad, dhaif riwayatnya. Jadi Imam Syafi'i tidak melakukannya. Secara tinjauan kritis yang lain, di zaman Imam Syafi'i tidak ada kuburan yang diagung-agungkan selalu didatangi ketika itu di Irak. Belum ada. Baru muncul pengagungan-pengagungan kuburan dalam kelas yang cukup besar ketika itu setelah zaman-zaman Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah sendiri dalam mazhab beliau tidak boleh seseorang bertawassul. Dan tentunya Imam Syafi'i tahu bertawassul dengan model seperti itu maksudnya. Tentunya Imam Syafi'i juga tahu. Dan beliau kalau betul-betul menghormati Abu Hanifah, tentunya tidak akan melakukan hal itu, menyelisih. Muridnya Abu Hanifah sendiri, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani
juga tidak melakukan tawassul seperti itu dengan gurunya langsung Abu Hanifah. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, kuburan-kuburan banyak. Dari kuburan-kuburan yang lebih daripada kuburannya Abu Hanifah. Kuburan Nabi, kuburan para sahabat. Imam Syafi'i di Makkah, ya, asalnya pergi ke sana kemari, ke Madinah, ke Irak, ke Mesir, yang di situ ada kuburan-kuburan sahabat. Kenapa memilih kuburan Abu Hanifah, nggak memilih kuburan sahabat? Kenapa? Kalau itu benar, makanya ini alasan yang tidak benar. Ini adalah iftira, mengada-adakan terhadap Imam Syafi'i, dan ingat berdosa terhadap Imam Syafi'i, dan ingat ini melanggar hak Imam Syafi'i rahimahullah, dan ingat beliau tidak akan rela dibikin cerita seperti itu tentang beliau, karena beliau sangat menentang praktek-praktek yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, yang kedua tadi adalah tawassul yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat dan dari para imam yang mu'tabar. Yang pertama ini yang menjadi masalah kita, itu yang syirik, yang mengatakan ya Rasulullah syafa'atak, wahai Rasulullah aku mohon syafaatmu. Asy-syafa'ata ya Rasulullah, datang kepada Nabi minta syafaat. Nah, kepada Rasulullah saja tidak benar, dan ini kesyirikan. Apalagi kepada selain Rasulullah, kepada kuburan-kuburan para wali, kepada kuburan-kuburan orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, para wali sendiri nggak akan rela dengan itu. Ya, justru nanti mereka akan mengingkari perbuatan orang-orang yang berbuat seperti itu. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, salah satu bentuk perbuatan pembatal keislaman adalah menjadikan wasilah perantara untuk bertawassul, mendekatkan kepada Allah, tapi mintanya kepada wasilah-wasilah itu. Ingat ini ya, mintanya kepada wasilah-wasilah itu, doanya kepada wasilah-wasilah itu. Ya, kita harus betul-betul membedakan antara tiga yang tadi kita sebutkan. Jangan sampai campur-campur. Ya, jangan sampai kita nggak paham. Nanti kita menghukumi sesuatu dengan hukum yang salah, bahaya. Ingat, jadi yang membatalkan keislaman yang mana? Yang menjadikan wasilah perantara kepada Allah, tapi mintanya langsung kepada perantaranya. Yad'uhum, berdoa kepadanya. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita menengok kepada yang sebelumnya dari perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dulu, ternyata kesyirikan mereka itu dalam hal ini. Ingat, ternyata kesyirikan mereka orang-orang di Arab, di masyarakat Arab dalam hal ini. Loh, bukankah mereka mengibadahi Lata, Uzza, Manat? Ibadah mereka perlu kita ketahui bukan karena meyakini Lata, Uzza dan Manat itu punya kekuasaan, bisa menciptakan, bisa mengatur, bukan. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik tahu itu dan yakin itu. Dari mana? Taunya dari mana? Dari berita ilahi, berita Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Surat Al-Ankabut ayat 61, ayat 63, surat Luqman ayat 25, surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, ayat yang ke-87, Al-Ankabut, masih juga Al-Ankabut ayat yang ke-65.
Luqman juga kembali ayat 32. Pada ayat-ayat ini Allah menyatakan di antaranya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan rembulan, mereka akan menjawab Allah. Kemudian pada ayat yang lain juga semakna dengan itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan, bagaimana menurut kalian yang kalian seru selain Allah, kalian minta kepada mereka selain Allah? Kalau Allah menginginkan kepadaku suatu mara bahaya, apakah itu bisa kasyifatu dzurri, menyingkap mara bahaya yang akan menimpaku? Atau ingin Allah Azza wa Jalla menimpakan kepadaku, memberikan kepadaku suatu rahmat, apakah mereka bisa menahan? Tentu jawabnya tidak. Nah, jadi kalau begitu orang-orang musyrikin yakin bahwa ternyata semacam Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan-sembahan mereka yang besar itu dalam pandangan mereka nggak bisa melakukan hal tadi. Terus syiriknya dalam hal apa? Allah juga menerangkan syiriknya dalam hal apa, yaitu dalam hal menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka minta kepada berhala-berhala tadi agar mendekatkan kepada Allah. Ini syiriknya di sini ternyata. Apa kata mereka? Dalam surat Az-Zumar Allah terangkan, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai para wali, para penolong, para pembantu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak mengibadahi mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ingat, ini hal penting. Ini hal yang sangat penting. Ternyata kesyirikan mereka dalam hal ini, minta-minta kepada berhala-berhala tadi, supaya apa? Supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi bukan meyakini berhala itu sebagai pemberi rezeki mereka, ya, bukan pengatur mereka, bukan, tapi untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Allah. Pada ayat yang lain Allah berfirman, surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka mengibadahi selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bermudarat pada mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka itu hanya pemberi syafaat buat kami di sisi Allah nanti. Apa artinya pemberi syafaat? Ya, yang akan memintakan nanti kepada Allah mereka. Kita nggak minta langsung. Ya, kita mintanya kepada mereka, mereka nanti yang minta kepada Allah. Ini para pemberi syafaat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata seperti itu. Makanya kata Ibnu Katsir, innama yahmiluhum ala ibadatihim lahum annahum amadu ila asnamin ittakhaduha ala suwaril malaikatil muqarrabin fi za'mihim wa abadu tilka suwar tanzilan lidzalika manzilata ibadatihim al malaikah liyashfa'u lahum indallah fi taysiri nasrihim wa rizqihim wa ma yanubuhum min amri dunya. Penjelasan Ibnu Katsir. Jadi yang mendorong mereka, faktor pendorong mereka dalam ibadah mereka kepada berhala-berhala, sehingga mereka menciptakan patung-patung yang seperti itu. Mungkin digambarkan sebagiannya seperti malaikat. Apa tujuannya?
supaya memberikan syafaat, menyampaikan maksud mereka kepada Allah dalam hal taisiri nasrihim, untuk memudahkan dapat pertolongan, wa rizqihim, untuk memudahkan dapat rizki. Jadi dalam pandangan mereka siapa yang memberi rizki? Allah. Berhala-berhala tadi untuk memudahkan dapatnya rizki. Ya. Dan apa yang mengenai mereka dari urusan-urusan duniawi. Ahibbatillah rahimakumullah, sekali lagi ya, ini pemahaman yang sangat penting kita pahami. Sangat penting sekali kita pahami. Karena dengan kita memahami itu, kemudian kita menarik kepada kehidupan kita dan kita mencoba mencari korelasi antara yang terjadi di zaman dulu dan zaman sekarang. Coba dibandingkan. Ternyata sangat mirip atau bahkan sama. Ya. Dan justru yang mirip seperti ini terutama sebagian muslimin. Kenapa? Kalau orang-orang yang memang musyrikin, memang kafir, ya sudah, memang urusan mereka seperti itu. Buddha, Hindu, nggak tahu keyakinan mereka terhadap Tuhan mereka seperti apa. Tapi yang jelas, ya, itu sudah, seandainya pun meyakini Tuhan mereka sebagai pemberi rezeki, sebagai pencipta mereka, urusan mereka. Mungkin memang seperti itu. Tapi sekarang yang muslimin ini, kita lihat, bukankah muslimin umumnya meyakini pemberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla? Itu keyakinan muslimin. Ya, seperti itu. Yang mengatur mereka Allah Azza wa Jalla. Yang memberi kehidupan, kematian Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang dipraktekkan sebagian, ya, kita menyoroti sebagian muslimin. Ternyata sebagian mereka bertawassul, menjadikan wasilah sebagian kuburan-kuburan dan minta kepada penghuni kubur itu untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Terus apa bedanya dengan musyrikin zaman dulu kalau begitu? Apa bedanya? Ya. Bedanya kalau sekarang identitasnya muslim, namanya muslim. Ya, mungkin KTP-nya juga muslim. Tapi prakteknya seperti prakteknya orang-orang musyrikin. Kalau dulu, nggak mau, dikatakan muslim, anti, ya maaf, bukan maaf lagi, saya bukan muslim, menentang, begitu kan? Annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka dulu diajak mengucapkan la ilaha illallah, sombong, abadan, nggak mau saya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, inna la tariku aliyatina li syairin majnun. Apakah kami mau meninggalkan sembahan kami itu hanya gara-gara ucapan seorang penyair gila? Tidak mau. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Tidak mau. Ya, jadi sejak awal kalau dulu sudah nolak. Karena mereka paham kalau saya mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya semua Tuhan nggak ada kecuali Allah. Nggak ada lagi praktek-praktek tawassul tadi, nggak ada. Langsung kepada Allah. Itu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka paham konsekuensi itu, makanya mereka nggak mau. Tapi sekarang, subhanallah, mungkin kurang paham. Kalau orang mengucap la ilaha illallah harus total istislam lillah. Sehingga sekarang ini masih mengucap la ilaha illallah dan masih juga praktek-praktek yang seperti itu. Berdoa, bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Ya, diharapkan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatillah rahimakumullah, kembali kepada masalah kita bahwa ini termasuk pembatal keislaman. Ya, kita yang sudah nggak pernah melakukan itu, alhamdulillah. Kalau ada yang melakukan, mungkin karena nggak tahu, sadari itu nggak benar dan segera bertaubat darinya, tinggalkan. Tunduk kepada kebenaran. Nggak boleh kita angkuh, nggak boleh kita sombong, nggak boleh terus memegangi hal yang batil.
Padahal ini sesuatu yang membatalkan keislaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita istirahat, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.